Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita masih menjawab pertanyaan dari para netizen mengenai tanaman kelapa sawit. Ini masuk di WA saya. Coba saya bacakan, nanti kita bahas. Selamat pagi Pak Agus Susanto, perkenalkan nama saya Suharmono, petani kelapa sawit di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ya. Mohon pencerahannya Pak Agus, salam planter, salam kembali. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, amin. Pak, mohon pencerahannya mengapa buah sawit ini jenis virescens selalu mengalami diskriminasi di pabrik kelapa sawit. Tidak peduli berapapun tingkat kematangan buah maupun berat tandannya. Setiap ada buah jenis ini akan selalu masuk sortiran. Mana lagi tadi? Dengan alasan buah ini merupakan buah sawit Malaysia. Jadi istilahnya jadi identik virescens dengan buah sawit Malaysia untuk memudahkannya. Ini sambil Pak Suharmono juga ngirim foto-foto dan videonya. Nanti kita lihat beberapa videonya yang dikirim. Mana sih buah Malaysia itu? Gitu. Buah Malaysia tanda petik ya. Padahal tingkat kematangan buah kelapa sawit sudah seperti digambar di atas, sudah matang, dan merupakan jenis tenera juga gitu ya. Berarti ini kan pengelompokannya kita bahas nanti ya. Bibit, saya tanya ini, bibit Bapak beli dari mana? Dulu kalau tidak salah kecambah dari grup PT ini ya gitu. Tahun tanam 2015 Pak Agus. Oke, ya. Betul, itu dari PT ini banyak perusahaan di Indonesia ada yang mengeluarkan jenis virescens. Tapi di pabrik selalu dikesampingkan buah tersebut, Pak. Padahal buat berat janjang dan produksinya termasuk baik. Oke, memang itu salah satu bibit unggul juga. Ya Pak, cuma mengapa ya Pak di PKS selalu dimasukkan sortiran? Karena nggak tahu itu tadi, tugasnya nggak tahu gitu. Nah ini saya jawab, diprotes lah, alasannya apa? Itu nggak masuk akal. Zaman sekarang bisa diprotes gitu. Kalau memang dibikin-bikin nggak betul gitu. Nah, padahal kalau dilihat komodilnya, buah dibandingkan yang jenis ini mempunyai potensi lebih baik sedikit. Nah, alasannya buah sawit ini ditolak, salah satunya susah membrondol buahnya. Apakah benar Pak Agus? Enggak. Itu. Bahwa buahnya lebih buruk daripada yang hitam katanya. Saya jawab tidak itu. Siapa Agus? Terima kasih banyak sudah memberi pencerahan. Kemudian barangkali boleh dibantu mengenai penjelasan buah seperti ini di kanal YouTube Pak Agus. Ya inilah baru dibikin. Semoga Bapak selalu sehat. Sabar ya, saya bikinkan videonya. Oke Pak, Suharmono yang dari Asahan, Sumatera Utara. Coba kita lihat yang dikirim oleh Pak Suharmono tadi. Nah ini sudah kita kumpulkan gambar-gambarnya sekaligus kita bahas sekarang ini. Coba kita lihat. Nah, jadi ini adalah judulnya ya kira-kira ya. Mengapa buah sawit Malaysia ini tidak laku? Ini sawit virescens ya kan. Jadi nanti terakhir kita lihat sawit virescens itu apa. Jadi
itulah keluhan dari Pak Suharmono tadi. Beliau menanam kelapa sawit kebetulan yang jenis virescen. Jenis yang kalau mentah itu berwarna hijau, kemudian kalau sudah matang berwarna oranye. Nah, ini sehingga ini bagi kalangan umum ini kan tidak biasa. Yang biasa adalah yang kalau mentah berwarna coklat, kalau apa berwarna merah kan gitu. Ini yang dianggap biasa sehingga ini dianggap aneh. Ya karena tidak tahu terus dianggap karena zaman dulu yang terkenal dari Malaysia, ini buah Malaysia nggak laku di sini. Alasannya adalah tadi sulit membrondol, dibikin-bikin itu kan gitu. Jadi kelapa sawit itu ada dibagi-bagi berdasarkan apa ya, beda-beda. Ada yang berdasarkan ketebalan cangkangnya. Nanti kan cangkang itu menggambarkan rendemennya. Makanya ada Dura, Piscifera, dan Tenera. Jangan dicampur-campur. Kalau yang ini kan nanti ada kelapa sawit virescen, kelapa sawit albescen, kelapa sawit nigrescen, ya kan gitu. Nah, jadi sudah sambil kita jawab bahwa kelapa sawit itu jenisnya banyak dan beberapa di Indonesia ada 19 produsen benih kelapa sawit, ada beberapa produsen yang menghasilkan kelapa sawit unggul jenis virescen ini, ya gitu loh. Jadi itu alasannya mengada-ada dan ini tanaman jenis unggul juga. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Suharmono tadi. Nah, jadi ini yang dikirim Pak Suharmono. Jadi kelapa sawitnya seperti ini. Kalau tadi kita sampaikan, kalau masih mentah berwarna hijau dan kalau matang berwarna oranye. Nah, jadi pembagian kelapa sawitnya berdasarkan warna. Nah, dan ini jenis Tenera juga gitu. Tadi sudah disampaikan jenis Tenera artinya apa? Rendemennya juga tinggi gitu. Ini hanya berdasarkan warna. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan video ini bisa memberikan apa ya, edukasi bahwa ini juga jenis bibit unggul kelapa sawit juga, sehingga tidak harus didiskriminasi yang selalu masuk sortiran. Justru itu yang Dura tadi nggak masuk sortiran, ini masuk sortiran pula gitu. Ini jenis unggul juga. Jadi itu ya, kelapa sawit jangan dikategorikan yang campur-campur gitu. Kalau berdasarkan ketebalan cangkangnya Dura, Piscifera, Tenera, ya kan. Kalau ini yang berdasarkan warna, ini buahnya ini tadi ada virescen, nigrescen, albescen kan gitu. Dan ini itu tadi patut dicatat bahwa ada beberapa produsen kecambah sawit nasional yang menghasilkan bibit ini memang. Dan justru ini bisa digunakan sebaliknya. Kalau justru sebaliknya kegunaannya, kalau salah satu petani menanam ini, nanti dikirim ke sana, yang jarang menanam ini justru tahu ini dari kelapa sawitnya Pak Suharmono gitu. Nah, jadi kalau dicuri ketahuan malah kalau yang nggak pernah nanam virescen malah panennya virescen. Memang ada kontaminasi kadang ya. Tetapi kan kalau sebagian besar ini memang virescen, dia nanamnya yang apa nigrescen atau albescen itu justru ketahuan. Nah, dan ini bisa ditanam di pinggir-pinggir. Nanti kalau dicuri juga apa ketahuan gitu buah dari mana, karena kalau di daerah setempat belum ada virescen justru sebagai penanda bahwa itu berasal dari kebun kita gitu. Nah ini malah kegunaan yang lain dari jenis yang jarang digunakan kan gitu ya. Tapi sekarang ini juga sudah banyak digunakan, menyebar ke kemana-mana gitu. Jadi
Itulah salah satu kegunaan dari Virasjen ini justru, bukan justru didiskriminasi gitu. Yaitu solusinya begini, ya itu dijelaskan, diproteslah kenapa buah Virasjen didiskriminasi, dimasukkan sortiran. Ya, jadi bisa disampaikan video ini juga bahwa tidak benar bahwa ini termasuk buah yang jelek itu, termasuk bibit unggul juga. Nah, itu yang poin-poin penting dari jawaban Pak Suharmono supaya kedepannya tidak disortir lagi buahnya gitu. Jadi ini sebagai tambahan bahwa kelapa sawit itu tadi ini berdasarkan apa warnanya itu tadi. Itu ada yang apa nigresen yang apa itu apa warnanya coklat, matangnya warnanya merah. Tapi kalau Virasjen tadi ini mentahnya hijau, warnanya oranye. Kalau Albesjen hitam buahnya, matang pun hitam juga, hitam sekali. Jadi ini jenis-jenis kelapa sawit supaya diketahui, jadi tidak salah persepsi gitu. Jadi ini memang jenis-jenis kelapa sawit yang ada. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab pertanyaan itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.